Kita nggak bisa mencegah orang ngomongin kita, menyakiti kita. Itu adalah haknya. Tetapi kita bisa mencegah agar pahit jangan memerintah di hati kita. Walaupun mengampuni adalah hal yang tidak mudah, tapi mengampuni merupakan satu tindakan yang paling mulia. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri topik dengan tema "Saya Bisa Mengampuni". Wah, topik yang berat tapi sangat besar manfaatnya kalau kita bisa melakukannya. Setiap orang pernah dengan namanya disakiti, dilukai oleh orang yang terdekat maupun orang yang jauh, oleh orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Namun pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau better, tambah baik, mengampuni, atau mau bitter, tambah pahit atau kecewa? Ada pepatah berkata bahwa kita nggak bisa menghalangi burung terbang di kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Betapa mengenaskan kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita. Artinya adalah kita nggak bisa mencegah orang ngomongin kita, menyakiti kita. Itu adalah haknya. Tetapi kita bisa mencegah agar pahit jangan memerintah di hati kita. Walaupun mengampuni adalah hal yang tidak mudah, tapi mengampuni merupakan satu tindakan yang paling mulia. Bagi Tuhan, mengampuni tindakan terpuji. Bahkan mengampuni itu bukan cuma menyembuhkan orang lain, tapi menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi manfaatnya besar, selain memulihkan hubungan yang rusak, tapi juga ternyata menyembuhkan segala sakit penyakit kita, bahkan segala hati kita yang saat sedang terluka. Hati kita pulih ketika kita belajar dan mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saya mau beri definisi apa itu pengampunan. Pengampunan adalah suatu tindakan atau pilihan kita untuk melepaskan pelaku dari hukuman dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi pengampunan artinya pembatalan hutang, pembatalan untuk membalas dendam. Mengampuni itu sama seperti seorang yang dengan sengaja tidak menggunakan tangannya untuk membalas saat dipukul. Wow, memang tidak mudah, tapi itulah yang Yesus lakukan dengan memberi teladan dalam kehidupan kita. Saat dia diludahi, dia tidak membalas dengan ludah. Saat dia dipukul, dia tidak balas dengan pukulan. Walaupun dia punya kemampuan untuk memukul balik. Sebagai contoh, ketika Yesus sedang dalam perjalanan dari Betania menuju Yerusalem, dia melihat pohon ara yang penuh dengan daun. Menurut tradisi, kalau pohon ara itu sudah berdaun, pasti ada bunganya. Karena biasanya buah itu lebih muncul dahulu daripada daunnya. Tapi ketika Yesus mendekati pohon tersebut, pohon itu tidak ada buahnya. Langsung Yesus mengutuk pohon ara itu, dan tidak lama setelah itu pohon ara itu mengecil seperti tangkai pohon yang tidak ada gunanya sama sekali. Membuktikan bahwa Yesus punya kemampuan untuk membalas. Yesus punya kuasa untuk mengutuk. Tapi Yesus tidak pernah lakukan itu kepada manusia, sebab dia mengasihi musuh-musuhnya. Dia mengasihi kita, dia mengasihi setiap orang, baik orang yang membenci dia maupun orang yang mengasihi Yesus. Ini merupakan keteladanan yang baik untuk kita lakukan. Kita tetap bisa mengampuni orang yang membenci kita, dan kita juga bisa mengampuni orang yang mengasihi kita. Karena apa bedanya kalau kita cuma bisa mengampuni orang yang mengasihi kita? Orang dunia tidak bertuhan juga bisa tetap mengampuni orang yang mengasihi dia. Tapi bagaimana ketika orang tersebut tidak bisa lagi mengasihi kita, melukai kita? Apakah kita bisa mengampuni atau tidak? Firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya gini, belajar untuk mengasihi dan mengampuni dan memberkati orang yang tidak mampu memberkati kita. Itulah yang disebut dengan kemampuan untuk bisa mengampuni. Kita belajar prinsip atau kebenaran mengenai pengampunan. Pertama, prinsip pengampunan. Orang yang tidak mengampuni akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Harusnya jadi sumber kedamaian, tapi ini malah jadi sumber keributan. Harusnya jadi peacemaker, tapi jadi troublemaker. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit harusnya jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, tapi justru
harus mendekat pada kasih karunia. Karena kasih karunia itu punya kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Kasih Tuhan itu tidak sombong. Kasih Tuhan itu panjang sabar. Kasih Tuhan itu punya self defense yang kuat. Makanya penting sebelum kita menghadapi masalah atau sebelum kita menjalankan pekerjaan kita atau aktivitas kita di pagi hari, untuk kita itu menarik kasih Tuhan masuk di dalam hati kita. Sebab kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari. Maka kasih Tuhan ketika dia masuk dalam hati kita, inilah yang memampukan kita untuk panjang sabar, mengasihi, tidak sombong, dan bisa mengampuni. Orang yang terluka itu harus dekat dengan kasih karunia agar dapat melakukan firman-Nya. Kenapa kita susah untuk melakukan firman Tuhan? Karena kita nggak dekat dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu mempermudah, menguatkan, dan memberdaya kemampuan kita. Orang yang pahit itu tidak mampu mengampuni, tapi orang yang punya kasih karunia, dia mampu untuk mengampuni. Orang yang pahit itu akan melahirkan 2 anak kembar. Yang pertama, kerusuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 menjadi troublemaker. Dan yang kedua, kecemaran atau kenajisan. Akibat dari kepahitan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 yang pertama, menimbulkan kerusuhan. Kata kerusuhan artinya menyusahkan. Orang yang pahit hatinya akan menyusahkan banyak orang. Banyak temannya, banyak orang-orang sekelilingnya. Kalau ketemu sama dia jadi melahkan, menguras banyak energi. Tidak ada adding value, gak menyegarkan. Sukanya membuat masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi kompleks. Harusnya masalah besar dibereskan dan masalah kecil dituntaskan. Itulah orang yang tidak kepahitan. Orang yang dibayar mahal bukan karena orang itu pinter menemukan masalah, tapi orang dibayar mahal karena orang itu pinter menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter saat kita sakit? Karena dokter bisa menyelesaikan masalah sakit penyakit kita. Seandainya dokter tersebut tidak bisa menyelesaikan sakit penyakit kita, maka kita akan cari dokter yang lebih pinter. Kita rela bayar lebih mahal atau pergi cari dokter di luar kota atau luar negeri yang bisa menyelesaikan sakit penyakit kita, bukan cuma mendiagnosa sakit penyakit kita. Nah, harusnya kita sebagai anak muda yang benar, kalau ada masalah bukan dibesar-besarin, tapi justru pikirkan solusinya. Kalau ada masalah pada waktu pacaran, pikirkan jalan keluarnya. Bukannya ribut-ribut gak karu-karuan, main pukul-pukulan lah, marah-marah sampai gak ada ujungnya. Kalau ada masalah di keluarga, jadilah air sejuk dan bukan air keruh. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, datanglah kepada pemimpin dengan membawa solusinya, way out-nya, jalan keluarnya. Hal ini akan sangat menolong bagi pemimpinmu. Orang dibayar mahal karena orang itu bukan pintar menemukan masalah, tapi pintar menyelesaikan masalah. Penting di sini untuk kita jadi orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita perlu punya hati nurani yang bersih. Tidak ada kepahitan dan kekecewaan. Bagaimana untuk bisa melepaskan kekecewaan? Yaitu dengan melepaskan pengampunan. Ini merupakan indikator yang penting dalam kita mencari jodoh ataupun mitra kerja, mitra bisnis. Supaya kita tuh jangan cepat-cepat mengatakan oke dulu, jalan dulu sama dia, tapi kita kenali pribadinya. Apakah dia adalah orang yang hatinya pahit atau tidak? Sebab kalau kita jalan dengan orang yang hatinya pahit, maka begitu ada masalah sedikit langsung meledak. Sepertinya jadi bulan-bulan masalah, ribut yang gak penting-penting. Kalau orang itu terluka, maka disentuh sama siapa saja pasti jadi ngomel-ngomel. Tapi kalau orang itu sudah sembuh dari luka, maka orang itu sanggup mengatasi segala masalah dengan sikap yang dewasa. Berikutnya, akibat dari kepahitan dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 yaitu mencemarkan banyak orang. Kata mencemarkan artinya menajiskan. Orang yang hidup menyimpan pahit selain menyusahkan banyak orang, dia membuat orang lain yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Ada tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang membuat kita jadi kesel dan jadi kecewa karena orang itu. Sebagai contoh, kalau kita kumpul dengan teman-teman yang pahit, dia pasti akan menceritakan kekecewaan tentang orang yang dia tidak suka. Maka akibatnya, karena kita sering dengarkan perkataan dia, maka ini akan mempengaruhi kita sehingga kita jadi kecewa sama orang yang gak ngelukai kita. Jadi akibatnya kita ikut berdosa. Ini yang disebut dengan mencemarkan dosa. Orang pahit punya daya tular yang kuat, punya efek domino untuk menyebarkan kepahitan kepada yang lain. Dan orang yang pahit itu juga sangat rentan dengan kenajisan. Kenapa? Karena dia gak punya penguasaan diri dalam emosi, maka dia juga tidak punya penguasaan diri dalam hawa nafsu. Begitu dosa mulai menggoda,
dia mudah sekali jatuh dan terikat dengan berbagai hawa nafsu. Ini merupakan indikator yang penting dalam mencari jodoh, agar kita jangan cepat-cepat menyatakan oke dulu atau jalan sama dia, tapi kenali pribadinya. Apakah dia orang yang hatinya pahit atau tidak? Sebab kalau kita jadian dengan orang yang hati pahit, maka dia akan membawa kita hidup di dalam hawa nafsu dan membuat kita akhirnya jatuh dan terikat di dalam dosa. Upah dosa akan membawa kita kepada kehancuran dan penurunan. Tapi orang hidup ke dalam kebenaran akan membawa kepada kita kebahagiaan, peningkatan, dan kelimpahan. Kalau Anda tidak bahagia, maka Anda pasti akan jadi suka ribut. Begitu Anda suka ribut, maka Anda jadi susah untuk setia sama dia. Kalau dia suka ribut sama kita, maka dia jadi susah setia sama kita. Dia akan pasti cari yang lain yang bisa memuaskan keinginannya. Jadi penting di sini bahwa kita harus cari pasangan atau cari teman yang tidak hidup dalam kepahitan. Sangat penting untuk kita menjalankan relationship kita dengan orang-orang yang bebas dari kepahitan. Sebagai contoh, Yusuf adalah pria yang bebas dari kepahitan. Walaupun sering disakiti oleh kakak-kakaknya, hal ini terlihat ketika dia digodai oleh istri tuannya, yaitu istri Potifar. Yusuf berusaha menghindar dan lari. Siapapun yang menikahi sama Yusuf atau pria model begini, pasti rumah tangganya aman, rumah tangganya bahagia dan harmonis. Tidak ada kekecewaan yang sungguh melukai hati. Jadi penting untuk kita menjadi orang yang bebas dari kepahitan, agar kita jangan menyusahkan dan mencemarkan banyak orang. Amat penting untuk kita cari pasangan hidup yang bebas dari kepahitan, agar dia jangan menyusahkan keluarga kita, hidup kita, dan mencemarkan masalah bagi orang-orang di sekelilingnya.